sambil didorong sambil diputar-putar. Kalau sudah keras kipasnya berarti sudah masuk ke noken as. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Vario 150 mau ganti sealnya saja tadinya, tapi alih-alih ini keluar malah pecah. Pernah nggak teman-teman ngalamin seperti ini? Ini susah sekali dibukanya, hancur berkeping-keping, kecuali tutupnya utuh. Ini termostat. Kalau ganti sealnya saja ini murah. Nah, ini sealnya di dalam murah. Ini termostatnya dipakai lagi. Gajian kan ya? Kalau ganti sealnya murah. Ya, seal ini, seal water pumpnya ini, seal olinya sebelah sini. Jadi ini kasusnya oli campur air radiator. Nanti kita buka olinya. Dan ini baru sehari kemarin saya diganti atau pasang air radiator sore kemarin. Hari ini jam 10 pagi sudah tidak tersisa lagi. Dan akhirnya ganti satu paket. Satu paket tinggal pasang. Untuk termostatnya pakai yang lama. Nah, seperti ini. Kita buka dulu dan pasang. Ini bosnya jangan sampai hilang. Pasang termostat. Ini beri lem dulu supaya tidak rembes. Pasang baut. Ini yang selang yang dari boring. Kita pasang yang baru, water pumpnya. Karena seperti ini, beda mekanik, beda cara. Ini posisi bautnya yang ada dratnya nih di depan. Nah, seperti ini jadinya. Pelan-pelan dorong. Nah, kemudian ini diputar supaya si pen tar. Nah, ini anak pen nih masuk ke noken as. Nah, pen ini. Oke, sambil didorong sambil diputar-putar. Kalau sudah keras kipasnya berarti sudah masuk ke noken as. Oke, sudah. Nih.
baunya semuanya. Nanti baru selang dimasukkan. Nah, jadi bisa dua cara, bisa diganti satu paket seperti ini, bisa juga diganti sealnya saja. Motor ini juga awalnya mau ganti sealnya saja, tapi alih-alih dapat dan keluar dengan baik malah pecah. Bahkan saya sampai membuka tutup silinder head supaya meringankan atau tidak terlalu padat tekanan ini. Tapi tetap saja tidak bisa. Nah, sekarang kita cek olinya, oli mesin. Coba perhatikan, ini oli mesinnya. Berarti ini peak air radiator masuk ke dalam mesin. Harusnya air radiator tidak masuk ke dalam mesin. Mungkin pertanyaan gini, Bang, kenapa bisa masuk air masuk ke dalam mesin? Nah, seal ini jebol. Terus lubang yang di sini pembuangan ini, kalau disambungkan seperti ini. Nah, di sini ada lubangnya. Ini ketutup. Coba kita cek, bener gak ketutup? Makanya dia airnya tidak keluar. Ini lubangnya nih. Nih. Ketutup karat. Sama kotoran dari luar. Makanya dia nggak bisa keluar. Satu-satunya jalan di saat tekanan tinggi, panas mungkin, maka dia keluarnya ke sini, lewat sini. Di sini di belakang bearing ini ada seal oli. Makanya satu-satunya jalan ya ke sini, yang paling mudah keluar ini. Kalau lubang ini tertutup seperti barusan, harusnya kalau seal water pump jebol, dia keluar ke sini, tidak masuk ke dalam mesin. Itu logikanya seperti itu. Dan di sini bearingnya juga sudah seperti ini. Kemudian faktor seal juga harus diganti seal olinya kalau sudah seperti ini. Biasanya ganti seal water pump dan seal oli berbarengan. Kalau bearingnya rusak seperti ini, goyang, ya ganti juga. Seperti itu, makanya hasilnya ini oli mesin campur air. Saya pakai oli bekas dulu supaya
oli yang lama yang campur air keluar. Kemarin cek didinya tuh lupa ke mana aja itu ngelakonnya. Sekarang kita hidupkan dulu mesinnya, nyalakan, nunggu oli yang barusan dimasukkan yang warna hitam supaya mengurangi oli yang bekas motor ini yang campur air. Ini olinya yang bekas buangan tadi. Sekarang dipanaskan dulu pakai oli yang bekas untuk mengurangi oli yang campur air maksud saya.